Shalom saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah capek? Apakah sudah bersemangat hari ini? Kita tahu bahwa hari ini adalah hari di mana pencurahan Tuhan terjadi pada kita semua, di mana saat itu murid-murid Yesus selama berhari-hari dia berdoa dan terus berdoa, dan hari pencurahan akan terjadi pula di tempat ini. Kita percaya, semua percaya bahwa kita rindu untuk dicurahkan kuasa Roh Kudus, dan kita percaya hari ini kuasa Tuhan terjadi untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita buka hati kita bebaskan roh Allah kita untuk bekerja pada hari ini dan seterusnya, maka Tuhan dimuliakan dari tempat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Terlebih hari ini, kami percaya kuasa-Mu dicurahkan pada kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di akal-Mu, menyembah-Mu. Kami undang saudara kasih Tuhan Yesus untuk bangkit bersama-sama. Biar Roh Kudus yang penuh kita, mengalir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir dalamku, amin. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di akal-Mu, menyembah hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di akal-Mu. Buka hati, haleluya, menyembah-Mu. Mari kita katakan kita bersama-sama. Haleluya, untuk jamaah. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Ambil alih seluruh hidup di akal-Mu, di akal-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya.
Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merasakan kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. 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 Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Untuk jamaah Amin. berserah Terima kasih buat jamaah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Di atas-Mu, menyembah-Mu. Di atas-Mu Tuhan. Di atas-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Doa pembuka Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini. Berkat-berkat pencurahan Roh Kudus nyata di tempat ini, sehingga jemaat mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang selalu dibaharui. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, bebaskan roh kita untuk memuji nama Tuhan. Gerakan tubuh dan tangan kita. Kita percaya gerakan Allah ada di sini dan terjadi bagi kita semua. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Katakan Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan,
Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan doa Allah kejar kembali. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Ada gerakan doa Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Haleluya. Ada gerakan doa. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Setelah kita katakan ada gerakan roh Allah terjadi tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, amin. Pujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, haleluya Yesus, amin. Puji, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Oh haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberikan kita. Amin. Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di hari ini, harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Haleluya. Dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus yang curah turun di umatnya dengan sukacita. Tidak baru dirinya, haleluya, curah di umatnya nyata kuasanya. Haleluya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Tuhan saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya Yesus. Amin. Patahkan. Mari bersorak bagi Dia anggur baru. Haleluya. Anggur baru tercurah untuk hidup mata dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah Tuhan hidup mata nyata. Anggur baru dicurahkan. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah umatnya nyata. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasa Yesus hadir di sini. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Beri Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dikasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan dicurahkan hari-hari sampai selanjutnya dan terus bekerja bagi kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang bertugas membawa persembahan. Kami persilakan di depan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapak sepanjang hari ini Bapak. Di pertengahan ibadah ini kami akan memberi yang terbaik Bapak, berkati tangan-tangan yang beri Tuhan, berkati juga para pengedar kolektor Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya Bapak. Kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Beri Tuhan pujian kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga,
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bangsa dan mengaku bahwa Yesus, semua bangsa-bangsa, haleluya. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita percaya suatu saat nanti bangsa-bangsa, semua bangsa yang di dunia akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Raja segala raja untuk kita semua. Haleluya. Kami bisa Pak Wasdono dengan pesan. Kami minta izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih karena puji Tuhan Tuhan sudah tolong ya, sudah memberkati pernikahan anak kami Priyo dan Eca yang diberkati kemarin sungguh luar biasa. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah mensempurnakan setiap acara dari persiapan pernikahan, kemudian acara pemberkatan di gereja ini dan resepsi pada tanggal 11 Mei 2024. Sungguh luar biasa Tuhan telah menolong kami. Hari ini, saat ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami tentunya dengan bantuan dari Bapak Pendeta di tempat ini beserta keluarga. Sungguh luar biasa. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Bapak Gembala sudah membantu begitu banyak, begitu luar biasa. Kami sungguh terhormat, sungguh merasa sukacita, gembira sekali dengan bantuan dari Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Martin. Dan tentunya tak lupa para jemaat yang sudah mendoakan kami dan beberapa jemaat yang sudah membantu berjalannya acara pemberkatan di gereja ini, sehingga acara begitu indah, begitu luar biasa, baik, berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Sungguh pimpinan Tuhan yang luar biasa untuk kami sekeluarga. Saya tentunya mewakili keluarga Sauta ya, Sauta dan mewakili saya sendiri sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang sudah menolong begitu luar biasa. Tidak bisa berkata-kata saya. Terima kasih. Dan saya tentunya ingin menyampaikan maaf karena mungkin keterbatasan kami, ya macam-macam lah ya. Jadi mohon maaf tidak bisa mengundang semua jemaat Bukit Sion, dan bahkan juga saya tidak mengundang teman-teman saya waktu bekerja, bahkan tetangga sebelah kiri kanan saya juga tidak akan mengundang karena sesuatu hal yang keterbatasan kami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk para jemaat di tempat ini yang tidak bisa kami undang secara khusus.
Itu saja dari kami, Bapak Gembala. Saya mengaturkan banyak terima kasih beserta anak-anak yang sudah mendukung kami sekeluarga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman itulah seorang ayah yang bertanggung jawab akan anak-anaknya. Begitu pula Bapa kita yang di surga akan bertanggung jawab untuk saudara dan saya. Ketika nanti suatu saat kita dipanggil, Dia akan membela kita. Haleluya. Kita akan dengan firman Tuhan, kita akan pujian kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Akan menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal Di hadirat. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah kami semua. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Jamalah kami Tuhan dengan urapan dan bagi kami Tuhan. Haleluya. selalu dekat denganmu, tinggal. Baik kita sembah Dia. Haleluya. Jamalah kami. Allah urapi kami. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Tuhan tempat Allah Roh Kudus menjamah kami, Allah mengurapi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Tinggal di hadiratmu, haleluya. Tinggal di hadiratmu, haleluya. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari yang indah ini, kami masih bisa menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih sekali lagi. Urapi Tuhan, urapi Bapa, berkati Bapa ibadah kami ini, sehingga ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, ibadah yang kudus dan membawa sukacita bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan para pelayan-Mu pagi hari ini. Semua Tuhan, semuanya Bapa, penyambut tamu, pemain musik, singer, leader, dan semua Tuhan, terutama kameramen Bapa, urapi mereka secara khusus. Tanpa Tuhan, mereka tidak adalah apa-apanya. Tapi Tuhan yang berkarya, mereka cakap dan lebih hebat dari sebelumnya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus-Mu. Bapa, Engkau bangkit bagi kami, menyediakan tempat bagi kami, menyediakan tempat di sorga yang mulia, menyediakan tempat yang terindah bagi kami. Satu hal yang kami bangga, sebelum Engkau terangkat ke surga, Engkau mengatakan Engkau mencurahkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, Roh penolong Bapa bagi kami. Dan Roh itu menyertai kami sepanjang masa, bahkan sampai akhir zaman Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mendengar suara-Mu, kami mendengar apa yang telah Engkau berikan, Engkau berkati kepada kami Tuhan. Hamba-Mu berkati secara khusus Tuhan. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Curahkan Roh Bapa, curahkan Roh Bapa, sehingga kami yang datang pada pagi hari ini datang membawa sukacita dan pulang membawa berkat-berkat dari sorga yang terindah. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Apa yang tersingkap di hati-Mu, mari Engkau bukakan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka jamah hati kami satu persatu, sehingga firman yang Kau tanam, firman yang kami dengar, dan berlimpah-limpah buahnya Bapa, berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini pengharapan kami, ini doa sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martinus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Pantekosta
Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Jemaat, saya undang sama-sama berdiri. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta. Ya. Coba katakan Pentakosta. 2, 3. Pentakosta. Ya, Pentakosta. Nah, mesti diluruskan karena ada gereja Pantekosta. Ya, tapi dalam makna yang benar dimulai dengan kata-kata penta. Ya, Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna bagi orang Yahudi. Penta itu artinya 50. Ya, 50. Dan ini merujuk pada 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Jadi dihitung dari kebangkitan. Dari kebangkitan sampai kenaikan 40, dari kenaikan sampai pencurahan Roh Kudus 10. Jadi Pentakosta hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus atau dihitung dari Paskah. Nah, bagi Israel, saudaraku, perayaan ini disebut Shavuot. Ya, perayaan Shavuot. Hari ke-50, yaitu hari raya yang dihitung 50 hari setelah Peskah atau Paskah. Nah, disebut juga dengan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu berapa hari? 7 kali 7 49. Hari raya 7 minggu 49 hari. Lalu ditambah hari rayanya itu 1 hari, jadi 50. Nah, saudaraku, ini pemahamannya. Dalam Yudaisme atau kepercayaan orang Israel, Shavuot merupakan hari raya pengucapan syukur. Shavuot adalah hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Ya, jadi hari ke-50 itu satu perayaan panen raya. Ya, panen besar. Dan setiap tahun itu diadakan upacara atau perayaan hari raya 7 minggu, perayaan hari raya Shavuot, dan itu adalah hari raya pengucapan syukur. Dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan diberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Jadi saudaraku, hari raya Shavuot itu hari raya menutup masa panen. Ya. Hari raya menutup masa panen. Kalau di Sulawesi, saudaraku, ada perayaan itu mulai panen. Di Toraja juga mulai panen itu ucapan syukur. Ucapan syukur, Pak Pendeta datang ke ladang. Di Sangir bagaimana? Hampir sama. Ya, bukan akhir ya, awal ya, awal. Jadi awal panen, pendeta dibawa ke ladang, ambil padi,
dan berdoa di sana. Itu sebabnya kalau orang di daerah pada akhir panen sama seperti orang Israel, dia bawa ini persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi dimulai dari sebelum di sini dikatakan sebelum orang mulai menyabit. Jadi sebelum orang mulai ambil, itu pendeta kalau di Toraja di Sulawesi yang saya tahu, ini di Sangir juga, itu yang ambil duluan. Dan itu jadi buah sulung. Dan kemudian nanti di akhir panen mereka bawa persembahan sukarela yang akan diberikan sesuai dengan berkat dari Tuhan. Nah, itulah yang terjadi di Israel, saudaraku. Itu hari raya Yudaisme sesuai dengan aturan-aturan agama Yudaisme atau yang mengikuti Taurat. Nah, sekarang saudaraku, bagi saudara dan saya, ya, bagi kita orang-orang Kristen, seperti apa hari ke-50 ini? Bagi saudara dan saya orang Kristen, Pentakosta adalah hari raya untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan bagi murid-murid di Yerusalem. Jadi bagi kita orang Kristen sekarang bukan lagi Shevaot gaya Yudaisme, bukan, ya. Tetapi di zaman anugerah, zaman perjanjian baru, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan bukan hanya memperingati, tapi kita ingin juga pengalaman orang-orang di Yerusalem, pengalaman murid-murid di Yerusalem juga jadi pengalaman saya dan saudara. Amin. Jadi kita datang bukan sekedar memperingati, tapi kita juga rindu, kita ingin mengalami seperti apa yang dialami murid-murid ketika mereka ada di kamar loteng di Yerusalem dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, jadi beda, ya, beda perayaan hari ini. Di Israel juga merayakan, saudaraku, tapi mereka merayakan hari raya 7 minggu dengan aturan-aturannya, menutup masa panen. Dan saudaraku, kalau kita beda lagi. Dan memang kejadian-kejadian itu di saat Tuhan Yesus ada di bumi, kejadian-kejadian bertepatan dengan perayaan-perayaan yang ada di Israel. Contoh, Yesus mati jatuh pada hari raya Paskah, memperingati keluarnya orang-orang Israel dari Mesir. Lalu mereka merayakan supaya jangan lupa, mereka merayakannya dengan aturan-aturan agama yang dianut orang Israel. Jadi saudara, Israel itu bukan Kristen, ya. Jadi kalau ada orang ribut-ribut, ada perang di sana terus yang Kristen diperangin, salah, saudaraku. Di Israel, penduduk Israel itu 90% penganut Yudaisme, 90%, dan 8% adalah Muslim. Kristennya berapa? 2%. Jangan salah. Di Palestina, apakah mereka semua Muslim? Tidak. Lebih banyak Kristen, persentasenya nih, lebih banyak di Palestina daripada di Israel. Israel cuma 2%. Gitu. Paling yang jaga-jaga itu apa? Tempat yang dikunjungi orang-orang kalau ziarah katanya. Itu aja, saudaraku. Nah, jadi mereka menganut Yudaisme. Jadi perayaan-perayaan seperti ini masih dilakukan di sana seperti yang tertulis di Alkitab. Persis seperti yang tertulis di Alkitab mereka lakukan. Nah, kita adalah bukan penganut Yudaisme, kita penganut Yesus Kristus. Makanya diberi nama orang Kristen. Nah, memang kejadian-kejadiannya itu bisa pas. Misalnya pada hari raya Paskah, memperingati keluarnya orang Israel dari Mesir, Yesus
salib dan sehari kemudian, 3 hari kemudian Yesus bangkitnya pas di hari raya Paskah. Ya, bangkitnya tepat di hari raya Paskah. Lalu pencurahan Roh Kudus tepat di hari raya panen raya. Jadi sekarang hari ini di Israel orang-orang membawa persembahan. Ya, persembahan hasil panen ke Bait Allah. Nah, kita beda lagi. Kita kumpul, kita memperingati, kita rindu mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, pencurahan Roh Kudus itulah fokus kita pada hari ini. Dan seharusnya dalam setiap ibadah-ibadah kita. Gereja saat ini perlu memberi ruang gerak, ruang tinggal. Gereja saat ini perlu memberi peran dan kesempatan yang cukup untuk Roh Kudus bekerja jika ingin mengalami apa yang dialami oleh murid-murid. Jika kita ingin mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, yang besar, yang penuh dengan keajaiban-ajaiban. Saudaraku, keleluasaan yang diberikan kepada Roh Kudus itu penting. Jangan kita membatasi. Jangan kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Keleluasaan Roh Kudus yang diberikan oleh pribadi-pribadi, oleh saudara dan saya, oleh gereja, membuat pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja itu maksimal. Roh Kudus bisa berkarya dengan leluasa tanpa dicurigai, ya, tanpa dijulitin. Ya, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang berkaitan Roh Kudus, bener gak sih? Tapi hidupnya kan masih begini, ya Pak ya? Orang dipenuhi Roh Kudus, saudara yang julid. Kan banyak yang seperti itu. Bener gak sih itu dari Roh Kudus? Masa bodoh dia kalau bukan dari Tuhan ya? Dia yang ngalamin kok, gitu ya. Tapi kita harus beri kesempatan, hati kita buka supaya Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mula-mula yaitu di Yudea, Galatia dan Samaria benar-benar memberi ruang itu. Kita membaca tadi, beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya makin bertambah. Kalau dibalik bagaimana? Kenapa jemaat tidak makin bertambah? Karena ruang geraknya dibatasi. Yang membatasi siapa? Pribadi-pribadi Kristen yang hadir dalam gereja Tuhan. Kita batasi. Ya. Saudaraku, mari kita buka hati, kasih kesempatan Roh Kudus, biar dia menggerakkan kita, mendorong kita. Bagaimana kita bisa membatasi Roh Kudus? Kan dia hebat. Saudaraku, Roh Kudus tetap memberi ruang pada kemauan dari dalam diri kita. Sebenarnya sih kemarin di doa 10 hari saya mau berangkat, mau pergi. Kalau ada sebenarnya, ada apanya saudaraku? Sebenarnya sih, koma, terus tapi. Nah, tapinya ini artinya saudara membelenggu Roh Kudus. Tapinya itu saudara yang batasi Roh Kudus. Tapinya itu yang membuat Roh Kudus nggak leluasa. Coba saudara yang sekarang hadir di ibadah ini, yang dulu ikut doa 10 hari berapi-api setiap hari, 8 hari, 10 hari, sama sekarang sukacitanya gimana kira-kira? Nggak usah saudara jawab. Kenapa nggak ada sukacita yang seperti dulu lagi? Karena saudara belenggu Roh Kudus. Karena saudara batasi Roh Kudus dengan berbagai alasan. Dan Roh Kudus ya nggak leluasa bekerja. Tapi berilah kesempatan supaya Roh Kudus bekerja dan gereja
Dan setiap pribadi mengalami apa yang dialami oleh jemaat di Galilea, di Yudea, di Samaria. Nanti bisa kita tambahkan jemaat Yudea, Galilea, Samaria, dan GBT Tangerang. Amin. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Yang pertama, saudaraku, gereja mengalami damai sejahtera. Itu yang terjadi. Beberapa waktu jemaat Galilea dan Yudea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Dalam keadaan damai sejahtera. Dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan selalu menghadapi masalah. Gereja Tuhan mengalami intimidasi dan juga orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya mengalami tekanan-tekanan karena imannya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Kalau ada yang langsung tuh maksudnya, lu Kristen ya? Nah itu langsung tuh. Tapi ada yang tidak langsung. Di pekerjaan, yang lain dikasih kesempatan, yang KTP-nya lain, nggak kasih kesempatan. Di olahraga begitu juga. Atlet misalnya, yang lain dikasih kesempatan, yang KTP-nya lain, tidak. Itu terjadi di satu negara, saudaraku. Di negara manapun ada seperti itu. Dan orang Kristen selalu mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Tetapi saudaraku, ketika gereja, ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen memberi ruang, memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Maka ada damai sejahtera di dalam gereja, ada sukacita di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu. Saudara-saudara, bisa saja saudaraku, persoalannya yang kita inginkan, persoalannya belum selesai, yang kita cita-citakan belum kita dapat, kita masih tetap belum diberi kesempatan, tetapi juga kita bisa tetap tenang, tetap damai, kita enggak kecewa, kita enggak marah-marah, ya, kita enggak panik, kita tetap tenang. Kita masih bisa berharap. Kalau sekarang nggak dikasih kesempatan, saya yakin lain kali. Dan saudara tahu seringkali kalau orang Kristen seperti ini, saya kasih tahu saudara, ketika kita bersabar menunggu yang lain kali itu, justru kesempatan yang diberikan lebih dahsyat. Amin. Jangan kita ngejar-ngejar dengan marah, dengan kesal, pintunya nanti tertutup. Yang penting ada Roh Kudus dan ada damai sejahtera. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bisa paham yang saya katakan? Kadang-kadang memang kita tetap dalam keadaan yang sulit, tetapi hati penuh dengan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku, damai sejahtera kuberikan, damai sejahtera kutinggalkan. Yesus naik ke sorga, lalu dia tinggalkan Roh Kudus, roh damai sejahtera, roh damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan. Ini bekal. Bekal. Saudara, Bapak Ibu, kalau anak-anak sekolah, saudara kasih bekal, ya kan, supaya jangan dia lapar. Atau kalau saudara mau pergi, saudara tinggalkan makanan untuk anak-anak, namanya dikasih bekal. Itu loh yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, dia tinggalin bekal buat saya dan saudara, namanya Roh Kudus. Untuk apa? Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik pada saya dan saudara, kalau terjadi sesuatu yang menyusahkan, mempersulit hidup saya dan saudara, kita punya bekal.
Dan ternyata bekal itu bukan uang. Bekal itu bukan harta. Bekal itu apa saudaraku? Damai sejahtera. Bekal itu damai sejahtera. Yang kedua saudaraku, yang terjadi di jemaat mula-mula Yudea, Galilea, Samaria adalah gereja takut akan Tuhan. Ya, gereja takut akan Tuhan. Saudara-saudara, frasa takut akan Tuhan harus dipahami dengan benar. Yaitu bukan perasaan takut yang membuat kita kehilangan keberanian. Ya. Saudaraku, ada seorang bertanya, kok orang Kristen mesti takut sama Tuhan? Katanya Tuhan itu bapaknya. Kok takut sama Tuhan? Takut akan Tuhan dalam pemahaman ini adalah rasa hormat. Iya. Penghargaan. Jadi rasa menghargai Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, ya lakukan firman. Kita bukan sembunyi, bukan menghindar. Kalau kita hormati Tuhan, kita tunduk, kita taat pada perintahnya. Jadi saudaraku, takut akan Tuhan ini harus dipahami dengan benar. Bukan takut yang membuat kita bersembunyi, bukan takut yang membuat saya nggak berani naik ke lantai 2, ambil gitar. Ada yang begitu? Mana anaknya? Nggak ada. Takut akan Tuhan itu artinya hormat, penuh penghargaan, dan mentaati apa yang dikatakannya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Bapak Ibu, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, akan memimpin pada kebenaran. Jadi orang yang takut akan Tuhan, ia masuk dalam kebenaran. Karena apa? Menghargai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Hormati dia, hargai dia, jangan lupakan kasihnya, jangan lupakan pertolongannya. Dan saudaraku, saya nggak sanggup lakukan firman itu berat. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak beralasan begitu. Sebab Roh Kudus memimpin pada kebenaran. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, masih tidak taat, saya bilang beda dipenuhi Roh Kudus sama dipimpin Roh Kudus. Di ruangan gereja ini saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Dalam hidup sehari-hari saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau di gereja dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dua-duanya ada selalu dalam hidup kita. Tapi di luar sana yang nyata, yang dilihat orang apa saudaraku? Apakah di luar sana yang dilihat orang saudara berbahasa roh? Ya enggak. Di luar sana yang dilihat orang adalah bagaimana saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Iya sih saudaraku. Ini saudara sangat tegang karena saya serius. Saudara ingat dulu kita punya jemaat di kakak tua Ibu Siahaan. Nah di sini ada beberapa Siahaan ya. Dia rajin banget berdoa. Saudaraku, itu ibu-ibu yang rajin banget berdoa. Saudaraku, lalu satu kali dia ke Tanjung Priok. Tanjung Priok di zaman itu saudaraku, yang masih busnya bergelantungan gitu-gitu ya. Tapi bus itu kosong, dia senang saudaraku. Dia senang busnya kosong. Lalu datang itu, kalau di Tanjung Priok dulu terkenalnya apa ya? Oh, rupanya saudara bukan orang-orang yang suka ke Tanjung Priok.
Apa? Coba yang kenceng. Pasar ular, preman, copet, apalagi. Dulu ya dulu, bukan Tanjung Priok sekarang. Ditaruhlah tuh pistol di sini kan. Takut ini si ibu si Haan ini. Terus dia berbahasa roh. Dia berbahasa lidah. Pencopet yang penodongnya tuh bingung ngeliatin gini terus pergi, saudaraku. Ini serius. Mungkin ada yang mendengar dari cerita si ibu itu sendiri. Iya, dia berdiri di sini, dia bersaksi, saudaraku. Ya iya juga sih, dia pikir ini. Tapi ya jangan saudara seperti itu. Apa? Kalau Tuhan menggerakkan nggak ada masalah ya. Tapi jangan terus saudara beli cabai dengan bahasa roh nggak ada yang ngerti. Ya. Nah di luar sana yang diperlukan adalah bagaimana kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup dalam pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Yang ketiga saudaraku, yang terjadi di jemaat mula-mula itu adalah bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus, bertambah besar, bertumbuh. Iya. Gereja mula-mula berkembang, bertambah besar. Yang dimaksud adalah jumlahnya bertambah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, dalam teks pembacaan firman Tuhan ini tertulis jumlahnya makin bertambah besar. Melalui Roh Kudus, jemaat dilipat gandakan. Melalui Roh Kudus, jemaat ditambah-tambahkan jumlahnya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Jumlah orang yang percaya bertambah. Itu poin penting. Ya. Jadi di dalam gereja ada orang-orang yang baru percaya. Itu bertambah. Namanya petobat baru. Ya. Jadi tadinya belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Nah, hasil dari bagaimana gereja itu dipenuhi Roh Kudus. Hasil dari di mana gereja memberi ruang dan kesempatan kepada Roh Kudus sehingga ada petobat-petobat baru yang bukan Kristen menjadi Kristen. Nah, yang kedua, orang yang beribadah jumlahnya bertambah. Orang yang beribadah jumlahnya bertambah. Artinya jumlah anggota bertambah. Ayo saudaraku. Kalau bisa poin pertama, memenangkan jiwa dari yang belum percaya. Ya, saya senang ada, karena pertemanan saudaraku, ada jemaat di sini, teman kuliah, dia bawa temannya ke gereja sini dan kemarin dibaptis. Benar-benar bukan dari seiman. Ya. Bertambah. Nah saudaraku, siapa yang membuat jemaat itu bertambah? Jemaat itu sendiri. Ya. Yang pendeta dibilang gembala, jemaat dibilang domba. Yang melahirkan, yang membuat domba bertambah, gembala atau domba? Yang membuat jemaat itu jadi tambah banyak. Karena apa saudaraku? Karena melahirkan. Karena melahirkan. Gembala tugasnya apa? Bawa ke padang rumput yang hijau, kasih makan yang segar-segar gitu ya. Ya. Habis main badminton kasih makan. Habis kebaktian, ya bukan itu saudara, bukan itu. Kasih makan, yang dimaksud adalah kasih makan firman Tuhan, jemaat menyerap, jemaatnya subur, gemuk, melahirkan domba-domba. Bukan berarti saudara harus punya anak-anak lagi. Bukan. Jadi domba melahirkan domba dengan cara apa? Memenangkan jiwa, bawa orang ke gereja. Ingat-ingat saudaraku, selama saudara ke gereja di tempat ini, ada berapa orang yang saudara pernah bawa duduk di gereja sini?
Ingat-ingat. Ya. Kalau belum, saudara belum melahirkan domba. Ya. Saudara belum melahirkan domba. Ada yang istrinya datang ke gereja, lama kemudian suaminya baru datang ke gereja, ini melahirkan suami. Ada suami yang rajin ke gereja, lama kemudian baru istrinya. Ini suami ini bisa melahirkan, bukan melahirkan istri, melahirkan domba. Ada anak-anak, saudaraku, anak-anak yang rajin sekolah minggu. Dulu saya memperjuangkan anak-anak sekolah minggu, anak tetangga apa, ayo sekolah minggu. Lama-lama orang tuanya datang. Ini anak yang bisa melahirkan domba. Ya. Anak yang bisa melahirkan domba. Saudaraku, ada anak sekolah minggu, saya pernah cerita juga. Bapaknya senang main itu, saudaraku. Dulu pasang-pasang nomor gitu ya. Togel, sekarang togel ya. Dulu bukan. Ya porkas lah apa begitu ya, ada yang huruf, ada yang angka ya. Nah ini yang saya ceritakan yang angka ini. Begitu anaknya datang dari sekolah minggu ditanya, ayat hafalannya apa? Iya, ayat hafalannya apa? Misalnya disebut Matius 7 ayat 21. Dia mulai ngecak tuh, 7. Orang ini, saudaraku, dia tidak beli nomor ke pinggir jalan, ke counter, tidak. Dia beli bukunya bawa pulang. Dia isi sendiri. Nanti malam mau apa namanya? Mau keluar itu apa namanya itu? Ya malam nanti keluarkan nomornya ya. Dia baru bawa itu. Jadi saudara tahu bagaimana kondisi orang ini ya. Artinya ekonominya ya. Kalau saudara dulu kan beli datang ke pinggir jalan itu ya, nulis-nulis gitu ya. Iya Pak ya? Datang ke counter kan gitu ya. Ini enggak, dia ambil bukunya, 1 buku 2 buku dia isi, saudaraku. Dari mana ngisinya? Dari anak sekolah minggu yang ayat hafalannya ditanya tadi, atau yang kedua, begitu istrinya bangun ditanya, "Ma, tadi mimpi apa?" Iya. Atau istrinya pulang gereja ditanya, "Tadi khotbahnya apa?" Istrinya pikir, suami saya udah menjelang bertobat ini. Karena istri pulang tahu-tahu ditanya khotbah. Yang diingat bukan Injil Matius ke 2 raja Kejadian kayak enggak. Dia langsung fokus pada angka. Jadi misalnya Zakaria, dia enggak peduli dengan Zakaria. Gitu. Oh khotbahnya tentang itu tadi, Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kuat dan gagah. Enggak ditangkap yang lain-lain, yang ditangkap apa saudaraku? 4 dengan 6. Terus apa lagi ayatnya, kan enggak cukup. Kalau itu nomornya 4 ya, ini pengalaman. Kalau 2 enggak cukup, 2. Terus ditanya apa lagi ayat yang diingat. Istrinya semangat, saudaraku, istrinya semangat. Dia kasih tahu. Baru nanti dicak. Jumlah orang yang beribadah itu tidak selalu berbanding lurus dengan pertambahan obat baru. Karena di berbagai negara penginjilan itu sangat dibatasi. Tetapi saudaraku, pertambahan jemaat itu bisa dari perpindahan penduduk. Kalau ada tetangga Kristen ya, tetangga yang pindah rumah, intip saudaraku. Kalau dia orang Kristen, samperin ya. Di sini udah dapat gereja tempat beribadah belum? Gitu kan? Jangan kayaknya Kristen. Saudara mulai benteng, awas kalau ngajak gua ke gereja, gua udah punya gereja. Jangan dibalik, saudara, ya samperin dia, deketin dia. Jangan malu-malu. Malu gereja di Perum. Ini Pak Pendeta sedang membangun kebanggaan jemaat supaya jemaat nggak malu dan bawa jiwa kepada Tuhan di gereja ini. Amin. Berarti saya nggak nuntut banyak. Kalau 1 orang diminta 1 itu berlebihan. 1 keluarga 1. Kalau ada 30 keluarga kan berarti minggu depan
Dia kok ketawa. Berani nggak janji 1 tahun 1? 1 tahun loh. Nggak berani kan? Nggak berani. Cobalah setahun 1 janji sama Tuhan. Nggak usah janji di sini. Janji pada Tuhan. Gereja ini akan bertambah dalam jumlah orang yang beribadah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Memang bertumbuh itu bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal pertambahan rohani. Dalam doa 10 hari itu bertumbuh. Kekuatan kehidupan rohani itu bertambah-tambah. Semakin kuat, semakin handal. Yang terakhir, gereja mendapat pertolongan dari Roh Kudus. Pertolongan dan penghiburan. Ya, tentu ini saya butuhkan dan saudara butuhkan. Silakan pemain musik. Dalam perjalanan hidup, kita ini tidak imun, tidak kebal terhadap persoalan hidup. Yang dialami orang lain, kita sebagai orang percaya juga alami. Saudara-saudaraku, pada kenyataannya tidak jarang kita kalah, gak sanggup memikul beban hidup. Dan tidak sedikit juga yang katanya Kristen, hidupnya hancur, berantakan, dihantam badai kehidupan. Betul? Rumah tangganya hancur, hidupnya rusak, usaha berantakan karena nggak kuat beban. Disinilah fungsi Roh Kudus. Disinilah kita perlu memberi ruang untuk Roh Kudus berkarya dan menyatakan kuasanya. Kita memberi kesempatan pada Roh Kudus. Jika memang hidup kita sudah hancur, hidup kita sudah berantakan, kasih kesempatan. Roh Kudus akan membangun di atas puing-puing hidupmu. Dan Alkitab bilang, bangunan yang kemudian itu lebih megah. Amin. Bangunan yang kemudian itu lebih besar, lebih hebat. Jadi saudaraku, Roh Kudus yang adalah Parakletos itu menolong dan mendampingi kita senantiasa. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengar firman Tuhan, dalam dunia ini kamu menderita. Kuatkanlah hatimu, karena ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, kau hadir di sini. Yes. Amin. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita sama-sama berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu, kamu Tuhan.
saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan diberi karunia bahasa roh. Dan ada beberapa yang merindukan, beberapa yang ingin, tapi belum mendapatkannya. Mari kita mohon, mari kita doa sama-sama. Dan saya mengundang khusus saudara-saudara yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, belum mendapat karunia bahasa roh. Saya persilahkan saudara maju ke depan. Yes. Yang belum, tapi ingin. Yang belum, tapi rindu. Silakan saudara maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian Buka Hati. Saudara silakan maju. Haleluya. Yes. Yes. Silakan saudara, jangan malu-malu, jangan keraskan hatimu. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya tetap tunggu saudara yang ingin dipenuhi Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami telah merayakan pencurahan Roh Kudus di gereja kami ini. Kami mengalaminya, kami menikmatinya. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah beri kami jamahan. Tuhan sudah beri kami pembaharuan dan pemulihan. Dan saat ini kami akan menutup rangkaian doa masa raya dari kenaikan sampai pencurahan Roh Kudus ini dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur. Biar itu menjadi tubuh dan darah Tuhan bagi kami saat kami menikmatinya. Hadirlah Tuhan dalam roti dan anggur. Kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur itulah yang membuat kami jadi kuat. Jadi kami bersemangat dan kami semakin mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati para pelayan dan kami semua. Sehingga roti dan anggur yang kami nikmati di dalam nama Yesus menjadi perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan semangat, kekuatan baru dan mengingatkan kami akan korban Kristus yang gak pernah luntur untuk kami orang berdosa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ya, kita akan nyanyikan oh ya, tolong satu orang ke atas panggil anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu juga dia sangat ingin. Oh sudah, sudah. Anak sekolah minggu sudah turun semua? Baik, kalau sudah kita akan nyanyikan pujian ini tadi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri sementara kita buka seal yang membungkus ini. Inilah tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan kita akan korbannya di Kalvari, supaya jangan kita lupa, supaya kita ingat kasih-Nya yang begitu besar. Perjamuan kudus ini tentu mendatangkan semangat dan kekuatan bagi kita semua, karena Dia hadir dalam roti dan anggur ini. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka cawan, kita angkat. Inilah darah Yesus yang tercurah di Golgota untuk dosaku, untuk dosamu. Inilah darah Yesus yang tercurah di Golgota untuk kesembuhan penyakitku dan penyakitmu. Inilah darah Yesus yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Dahsyat kuasa-Mu. Oh Roh Kudus, lawati kami terus, lawati kami terus. Kiralamayasik, kiralamayasik. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpin. Dengan mengangkat tangan kita berkata lagi, sangat besar yang telah ku terima. Sesat aku
Hati kami penuh syukur mengakhiri ibadah ini dengan perjamuan kudus, mengakhiri rangkaian doa dan perayaan di 10 hari ini dengan sukacita dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini memberi kami kekuatan baru, semangat baru, bahkan Roh Kudus terus memandu kami, memimpin kami. Bahkan mereka yang saudara-saudara kami yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, diberi karunia bahasa roh, terus Tuhan jagai dan berkati, dan pimpinlah hidup mereka setiap hari dalam kebenaran, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya. Ucapan terima kasih. Tolong. Kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mensupport dan bekerja sama dalam doa 10 hari ini dalam hal konsumsi. Saudara ini tahu nggak, pengumuman dilama-lama supaya sana selesai. Kalau sekarang saya selesai, di sananya belum selesai, rusuh nanti. Hari ini kita akan makan, ya udahlah nanti tahu sendiri makannya. Sel nggak bisa sel. Jadi sabar saudara ya, karena makin lapar, makan itu makin nikmat. Tapi kalau sudah lapar sekali jadi nggak enak. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang bekerja sama untuk mengadakan konsumsi. Ya, karena sampai malam pulang jangan sampai perut hampa. Ya, kalau datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Pulang jangan dengan perut hampa. Makanya tunggu sebentar tuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Rusti, Ibu Bengnyo, Ibu Sumihar, Ibu Ken, Ibu Pasaribu, Ibu Simanjuntak, buat Pastor Gisel, Bu Bintang, dan juga Saudari Cika yang sudah mempersembahkan untuk kegiatan-kegiatan doa 10 hari. Dan hari ini kelihatannya spesial. Ini kayaknya nggak masuk di sini, Minggu. Enggak, ya. Hari yang hari plus. Oh ya, ini ada beberapa nama termasuk di sini. Enggak tahu plusnya, misalnya ada Ibu Doroti itu. Nah, ini untuk yang langsung nih ya, yang langsung Ibu Risma, ini Jumat Sabtu nggak saya sebut ya. Sabtu itu tidak ada snack. Senin Ibu Pestarin dan Bu Ida, Selasa Ibu Nunung dan Ibu Lili, Rabu Ibu Yuni dan Ibu Seli, Kamis Ibu Doroti dan Ibu Ita, Jumat Ibu Elizabeth, Ibu Esther, Sabtu Bu Sri dan Bu Yuni. Nah, nama-nama yang disebut terdahulu itu transfer atau uang. Yang disebut kemudian ini yang dibawa langsung. Jadi saya lihat kerjasamanya luar biasa. Saya nggak tahu urusan ini. Jadi Pak Pendeta diliburkan urusan ini, bangga banget konsentrasi dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu bekerja sama luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa, sama-sama berdiri. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat Tuhan yang melimpah. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan dengan sukarela dan cinta kepada Tuhan. Berkati persembahan ucapan syukur, berkati persembahan persepuluhan, berkati persembahan untuk kas gereja. Balas berlipat ganda dan Tuhan dimuliakan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai Maranatha.
Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.